Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu program biasanya kita memerlukan suatu penyeleksian kondisi. Ada suatu kondisi tertentu di mana kita harus menjalankan suatu instruksi yang tertentu juga. Oleh karena itulah ada suatu statement khusus untuk menyeleksi kondisi, untuk mengarahkan pada suatu instruksi khusus, kemudian berdasarkan kondisinya, dan statement tersebut adalah statement if else, dan ada else if, ada if else ya kalau di perlem. Tapi secara umum untuk penyelesaian kondisi itu menggunakan if. Dan kali ini kita akan membahas sintaks if else yang ada pada bahasa pemrograman Perl. Contoh kasus kali ini adalah suatu program yang sangat sederhana ya, karena hanya ingin menunjukkan aja bagaimana penyelesaian kondisi ya, penggunaan if else. Di sini kasusnya adalah kita akan membuat suatu program tebak angka, program yang simple tebak angka. Jadi program ini berjalan dengan cara user menginputkan angka, kemudian angkanya itu nanti akan dibandingkan dengan angka yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan nanti kalau tebakannya itu benar, maka akan keluar pesan selamat, tebakan Anda benar. Tapi kalau yang dituliskan atau tebakannya itu salah, maka akan keluar pesan maaf, tebakan Anda salah. Nah, di sini programnya ya sangat sederhana sekali ya, karena memang hanya untuk menunjukkan if else saja. Nanti silahkan bisa di-explore lagi dan bisa dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Baik, ini adalah contohnya. Ini ada total 15 baris ya. Kita langsung dari baris yang pertama. Baris pertama ini adalah Sepang. Sepang ini berfungsi untuk memberitahukan interpreter mana yang akan digunakan. Karena ini Perl, maka yang kita gunakan adalah Perl di sini ya, dan saya menggunakan Linux ya. Linuxnya adalah Slackware dan lokasi dari Perlnya adalah /user/bin/perl. Untuk distro Linux yang lain insya Allah tidak jauh berbeda ya, bisa sama. Sedangkan untuk sistem operasi yang lain, misalnya Mac atau Windows ya, bisa disesuaikan ya. Terus apa sih gunanya Sepang ini? Nah, Sepang ini fungsinya akan sangat terasa ya ketika kita akan menjalankan ini berulang ya. Maksudnya Sepang ini kalau kita tidak menuliskan Sepangnya ini ya, maka setiap kita mengeksekusi skripnya maka kita harus menuliskan
menuliskan Perl ya di depannya, Perl, kemudian baru nama filenya. Nah, dengan adanya Shebang ini, maka kita tidak perlu lagi menuliskan Perl, tapi kita cukup mengeksekusinya ya. Dengan syarat terlebih dahulu kita sudah memberikan aksesnya menggunakan komen chmod ya, atau chmod ya. Dan nanti tinggal dieksekusi saja, kita tidak perlu mengetikkan Perl di nama filenya, kemudian kita langsung aja eksekusi ya menggunakan nama filenya, udah jalan. Nah, ini kan menghemat waktu, menghemat tenaga ya. Mungkin hanya untuk menulis Perl itu kan waktu dan tenaganya nggak seberapa, tapi tetap saja akan lebih hemat ya tenaganya dan juga waktunya ya, apalagi untuk yang sangat-sangat sibuk ya. Oke, lanjut baris berikutnya, use V5.40. Ini maksudnya modul atau library atau package apa yang digunakan. Perintah use biasanya untuk itu ya. Use biasa digunakan kalau kita menginginkan ada suatu package, library ataupun modul apa gitu yang digunakan untuk menunjang fungsionalitas dari script yang kita buat. Nah, di sini saya menuliskan V5.40. Ini maksudnya versi Perlnya ya. Use kemudian V angka diikuti dengan angka, itu adalah versi Perl yang digunakan supaya script itu bisa berjalan. Nah, di sini kenapa saya tuliskan 5.40 ya, 5.40 karena versi Perl yang saat ini aktif, yang terinstall, yang sedang dijalankan adalah versi itu. Dan di sini kalian bisa mengubah sendiri ya versinya sesuai dengan versi masing-masing. Atau kalau tidak pun juga tidak masalah kalau bukan 5.40 ya. Tapi dengan adanya ini, ketika Perl versi yang saya gunakan ini dengan versi yang terinstall di kalian, kalau sama versinya, maka script ini bisa berjalan dengan mulus, sangat-sangat normal, lancar ya. Tapi kalau berbeda, nah mungkin nanti akan ada suatu fungsional yang tidak bisa bekerja, ada suatu fitur yang tidak bisa berjalan dengan semestinya, karena memang di sini saya menggunakan suatu fitur tertentu ya, yang memang itu untuk menggunakannya kita harus menggunakan versi minimalnya ya. Nah, di sini saya menggunakan ada say ya, ada sintaks say seperti yang di baris 12 dan 14 ya. Nah, sintaks ini itu kalau nggak salah baru akan berfungsi kalau versi Perl-nya adalah 5.10 kalau tidak salah ya. Nah, kalau tidak menuliskan versinya, dalam artian di baris 3 ini kita tidak menyebutkan use apanya gitu kan, nah, itu nanti mungkin akan muncul error terkait dengan say ini ya. Oke, ke baris berikutnya, yaitu baris ke-5 ya. Baris ke-5 di sini adalah pendefinisian variabel, dan di sini ada variabel skalar yaitu angka.
seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya ya, dalam video sebelumnya mengenai variabel Perl, itu salah satunya adalah variabel skalar, dimana untuk mendefinisikannya kita menggunakan keyword atau sintaks my, kemudian awal variabelnya adalah tanda dolar ya, dan baru kita assignment, kita isi variabel itu dengan suatu nilai, dan dalam hal ini nilai dari variabelnya adalah berupa integer ya, berupa numerik, yaitu 100. Kemudian lanjut ke baris berikutnya, baris ke-7, ini adalah untuk mencetak tulisan tebakan angka. Jadi nanti ketika pertama kali ketika script ini dijalankan, maka akan muncul tulisan tebakan angka. Nah, di sini nanti kita bisa menginputkan angkanya. Nah, karena di baris 8, baris berikutnya kita mendefinisikan variabel tebakan. Nah, dan variabel tebakan ini berasal dari apa yang kita input melalui keyboard ya. Sini ada sintaks ini ya, ada sintaks ini, standar input ini ya, maksudnya standar input ini biasanya yang umum adalah keyboard ya, yang utama keyboard. Jadi apa yang kita ketikkan, jadi nanti tebakan angka, kemudian kita diminta akan menginputkan angkanya, kita mengetikkan angkanya ya. Kemudian comp ini untuk menghapus enter ya, kan setelah kita input tebakannya, kemudian kita enter. Nah, comp ini akan menghapus enternya, supaya enter ini tidak teranggap sebagai sesuatu yang kita inputkan. Nah, baris berikutnya ya, 11 sampai 15 ini adalah inti dari sintaksnya ya, yang kita bahas ya, yaitu if else. Nah, sini if, kemudian if diikuti dengan kurung ya, di dalam kurung, kemudian dilanjutkan dengan kurung kurawal. Nah, tanda kurungnya adalah kondisinya. Apa yang di dalam tanda kurung adalah kondisinya. Dalam hal ini kondisinya adalah variabel tebakan sama dengan angka. Di sini kita sudah menetapkan angkanya 100, tebakannya adalah sesuai yang diinputkan. Kemudian diikuti dengan kurung kurawal. Kurung kurawal adalah untuk lanjutannya. Kalau sesuai dengan kondisi seperti apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya adalah ini C ini sama dengan print ya, untuk menampilkan ke standar output. Dalam hal ini adalah monitor. Tapi bedanya, kalau print maka dia akan menyambung dengan sebelumnya. Nanti print, contoh ini ya, print tebakan Anda gitu kan. Kalau kita tidak menginput enter, maka selanjutnya akan berjalan di ini, di baris, dalam satu baris yang sama. Tapi kalau kita menggunakan C, nah, maka setelah tulisan ini tampil, maka dia akan membuat baris yang baru. Nah, jadi bedanya print dan C itu, kalau print untuk instruksi selanjutnya berada di baris yang sama, tapi kalau C instruksi berikutnya akan di baris yang baru. Nah, ini
C kalau benar adalah selamat tebakan Anda benar. Ini kalau tebakannya sama dengan angka. Nah, ini adalah if utamanya ini ya. Kemudian kita memberikan suatu kondisi alternatif. Bagaimana kalau selain itu? Nah, bagaimana kalau ternyata kurang dari 100? Kalau yang dimasukkan lebih dari 100 misal, itu apa yang terjadi? Nah, kita mendefinisikannya menggunakan else kemudian kurung rawal ya. Dan di sini kita memberikan statement C yang nilainya adalah atau isinya maaf tebakan Anda salah. Dalam hal ini kondisi kalau tebakannya ini tidak sama dengan angka yang sudah ditentukan, maka akan keluar pesan maaf tebakan Anda salah. Artinya if adalah untuk keyword sebagai kondisi, itu juga dengan else. Kemudian setelah if ada tanda kurung ya, dalam kurung. Apa yang di dalam kurung? Yang di dalam kurung adalah kondisinya. Ketika kondisi itu bernilai true, ketika kondisi itu benar ya. Kemudian diikuti dengan kurung rawal. Apa yang terjadi berikutnya kalau kondisi itu terpenuhi, kalau kondisi itu benar? Itu adalah pokok dari if. Dan kita bisa memberikan alternatif. Dalam hal ini adalah alternatifnya else. Apa yang terjadi kalau selain kondisi yang ini? Tapi kemudian else ini akan diikuti dengan ya statement berikutnya berada di dalam tanda kurung kurawal. Baik, demikian sintaks if else pada bahasa pemrograman Perl. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.